Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Azhara Arfandi dari kelas 12 MIA 1 nomor urut 16. Kali ini saya akan memaparkan pengertian pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Pertumbuhan adalah pertumbuhan ukuran, massa, panjang secara kuantitatif yang dihasilkan dari pertumbuhan jumlah sel dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan secara kuantitatif terhadap pengembangan tubuh organisme. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan jantan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji dimulai dengan perkecambahan, yaitu munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji. Pada umumnya, tanaman polongan dapat mempunyai endoperma, cadangan makanan disimpan dalam kotiledon atau daun embrio yang terlindungi di dalam biji pada saat berkecambah, plumula, atau ujung embrio atau calon kecambah diselubungi oleh kotiledon, sedangkan calon akar atau radikula diselubungi oleh koleoriza. Bagian batang pada kecambah di atas kotiledon disebut epikotil, dan bagian batang kecambah di bawah kotiledon disebut hipokotil. Dalam proses perkecambahan melibatkan proses fisiknya, yaitu terjadi ketika biji menyerap air akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Proses kimianya yaitu dengan masuknya air, biji mengembang dan kulit biji akan pecah. Air yang masuk mengaktifkan embrio untuk melepaskan hormon giberelin atau GA. Hormon ini mendorong aleoron atau lapisan tipis bagian luar endosperma untuk mensistesis dan mengeluarkan enzim-enzim bekerja hidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam kotiledon dan endofilem. Proses ini menghasilkan molekul kecil yang larut dalam air, misalnya enzim amilase menghidrolisis pati dalam endosperma menjadi gula. Selanjutnya, gula dan zat-zat lainnya diserap dari endosperma oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi bibit tanaman. Kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber pangan berprotein nabati tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Alia Kamila dari kelas 12 MIA 1 nomor urut 28 akan menjelaskan alat dan bahan serta langkah-langkah percobaan pada praktikum kali ini. Alat dan bahan yang digunakan adalah biji kacang hijau, media tanam berupa kapas, air, dan 2 wadah atau gelas plastik bekas. Pertama-tama, siapkan kacang hijau dan air. Rendam kacang hijau di dalam air selama kurang lebih 6 jam. Kemudian, siapkan 2 buah wadah. Basahi kapas menggunakan air, lalu letakkan kapas ke dalam masing-masing wadah dengan jumlah yang sama. Kemudian, masukkan beberapa butir biji kacang hijau yang telah direndam ke dalam masing-masing wadah yang telah berisi kapas. Beri 2 label yang berbeda pada masing-masing wadah. Kemudian letakkan objek pengamatan di 2 tempat yang berbeda, yaitu tempat yang terkena cahaya matahari dan tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya dari kelas 12 MIA 1 nomor urut 31. Saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan. Pada hari pertama, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dan tempat terang masing-masing belum tumbuh. Pada hari kedua, tanaman di tempat terang, 2 biji kacang hijaunya mulai berkecambah, sedangkan tanaman di tempat gelap, semua kacang hijaunya sudah berkecambah.
Pada hari ketiga, tanaman di tempat terang yang berkecambah mulai bertambah banyak, sedangkan di tempat gelap mulai mengalami perubahan tinggi batang dan warna biji, yaitu berwarna merah muda. Pada hari keempat, tanaman di tempat terang mulai memunculkan daun, dan semua bijinya sudah berkecambah, berwarna merah muda. Sedangkan tanaman di tempat gelap, panjang batang tumbuhannya sudah ada yang mencapai 8 cm dan juga di bawah 8 cm. Dan mulai memunculkan daun serta batang tumbuhan yang berwarna putih pucat. Pada hari kelima, tanaman di tempat terang mulai mengalami perubahan tinggi batang tumbuhan dan biji berwarna merah muda keunguan dengan panjang batang tumbuhan mencapai 3 cm dan daunnya mulai mekar berwarna hijau segar. Sedangkan tanaman di tempat gelap, panjang tanamannya ada yang mencapai 20 cm dan di bawah 20 cm. Daunnya berwarna hijau pucat, tidak mekar, serta keadaan batang tumbuhannya melengkung berwarna putih pucat. Pada hari keenam, tanaman di tempat terang daunnya mulai mekar sempurna, berwarna hijau pekat, dan panjang batang tumbuhannya mencapai 6 cm, dan ada juga yang di bawah 6 cm. Sedangkan tanaman di tempat gelap, panjang batang tumbuhannya mencapai 20 cm, berwarna putih pucat, serta daunnya kecil, tidak mekar, dan berwarna hijau pucat. Pada hari ketujuh, tanaman di tempat terang daunnya mekar sempurna, berwarna hijau pekat. Panjang batang tumbuhannya mencapai 8 cm, berwarna merah keunguan, dan tidak layu. Sedangkan tanaman di tempat gelap, daunnya tidak mekar, berwarna hijau pucat, dan panjang batang tumbuhannya mencapai 26 cm, berwarna putih pucat, dan pertumbuhan batang tumbuhannya melengkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah Parate dari kelas 1291 dari kelompok 8. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan kesimpulan dari praktik ini, yaitu cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya atau tanaman yang dalam area gelap, batangnya lebih panjang. Hal ini karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Tanaman yang cukup cahaya terlihat lebih sehat dan segar, dan tanaman-tanaman yang kurang cahaya jauh lebih kecil dan kusam, berukuran kusam kekuningan dibandingkan dengan tanaman yang cukup cahaya. Daun tanaman yang cukup cahaya lebih lebar, hijau, dan segar. Pada tanaman yang berada di tempat yang gelap, hormon auksin bekerja lebih aktif daripada tanaman yang terkena cahaya, sehingga tanaman yang berada di tempat yang gelap terjadi pemanjangan sel. Di tempat yang terang, hormon auksin mudah rusak oleh intensitas cahaya yang tinggi. Di tempat yang terang, pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, dan di tempat yang gelap terjadi etolasi atau pemanjangan di ujung molekul. Jadi hormon mempercepat pertumbuhan batang dan cahaya menghambat pertumbuhan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.